Setiap iman yang rapuh, semua yang jatuh, kau bangunkan kembali. Yang putus asa, kau tambahkan asa dari sorga. Terima kasih Bapa. Siapa kami takut? Kalau Engkau di sisi kami, siapa lawan kami? Izinkan kami untuk meresapi, menghayati, mengerti, dan menghidupi firman ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. You minister to every heart, dear Holy Spirit. I cannot. I'm here. Aku tidak maha hadir, tidak maha kuasa, tidak maha tahu. You minister to every heart, dear Holy Spirit. Roh Kudus, layani setiap hati. Visit rumah-rumah, atau di mana setiap orang berada, di kendaraan bahkan. Lawat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau bicara soal ketakutan ya, tapi sebelumnya saya dorong Anda, karena ini akhir pekan, di take hari Sabtu, besok hari Minggu, saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Agrikultur Iman. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh, di tengah-tengah semak belukar kok bisa ada mawar. Itu ada biji yang secara sengaja ditanam di sana. Mungkin semak belukar mengira mawar ini sesat karena dia asing sendiri. Tapi ada seorang petani yang visionari yang menaruh benih di sana sehingga bertumbuh. Apa-apaan tuh di Timur Tengah ada pohon ara. Kok tiba-tiba ada kebun anggur mencuat sendiri? Itu karena ada seorang pengusaha. Bapakku lah pengusahanya. Saya akan ajarkan besok. Ya, bagaimana caranya kita secara sengaja menabur kebangunan rohani untuk diri sendiri dan untuk kota bangsa kita. Bagaimana kita akan mengalami transformasi besar-besaran secara sengaja. Rahasianya besok. Saya lakukan ini untuk Anda, supaya Anda berbuah. Ya, tapi sekarang kita bicara soal rasa takut dulu ya. Memahami rasa takut dan solusinya. Tolong dicatat itu. Kita buka Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Mazmur 27 ayat 1 sampai 4, judulnya Aman dalam Perlindungan Allah dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Saya kasih tema, Anda catat itu, memahami rasa takut dan solusinya. Jadi bukan hanya pemahaman saja, harus aplikatif juga. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawan dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Siapkan catatan, saya bahas sekarang. Ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Ayat 1a. Lalu Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Di ayat pertama saja, sudah ada 3 jenis ketakutan mendasar di hati manusia. Ini semua sama, seluruh dunia. Nggak peduli ras, latar belakang, atau pendidikan. Bahkan status ekonomi, sosial, tidak membedakan. Manusia pada dasarnya, yang keturunan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ditemukan 3 takut ini di dalam dirinya. Ya, saya sebut aja langsung segera. Fear of the unknown, the fear of death, and the fear of man. Takut akan hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena itu dikatakan di sini Tuhan adalah terangku. Lawan kata terang kan gelap. Manusia itu kalau kita ini ditaruh dalam sebuah ruangan lalu dimatikan semua lampu kita, wah, banyak orang panik. Padahal ruangan itu nggak mengecil, hanya karena gelap sekarang, ya kan? Atau nggak semua sih, ada orang pemberani, saya mengerti. Kalau ruangan, tapi kalau kehidupan semua orang sama sih. Setiap orang itu ingin mengontrol sesuatu. Dia ingin mengendalikan nasibnya. Dia punya perencanaan. Jadi yang paling ditakuti oleh manusia adalah hal-hal yang tidak terduga. Musuh dalam selimut itu yang paling mengerikan. Yakni kegelapan. Maksudnya apa? Kalau kita nggak bisa tahu masa depan, disitulah timbul keresahan. Sebenarnya manusia menimbun harta, lalu sudah punya banyak harta, merekrut banyak orang untuk menjaga hartanya, adalah demi kepastian kan? Supaya semuanya aman. Tapi amannya bukan dalam perlindungan Tuhan. Amannya dalam perkara-perkara dunia.
manusia itu panca indera. Semuanya dijamah, dicium, dilihat. Maka itulah realita. Tapi justru yang mengena ke manusia dalam rupa bencana adalah sesuatu yang tidak dia rencanakan. Yang dia jaga malah nggak apa-apa. Karena itu mari kita pelajari bahwa rasa takut itu akarnya adalah pertama-tama kegelapan di hati. Makanya itu antidot atau antibiotiknya juga sama. Tuhan adalah terang. Pemazmur berkata di sini, ini versusnya. Tuhan adalah terangku. Jadi aku nggak harus takut kalau Tuhan adalah terang. Firman adalah pelita. Fear of the unknown. Takut untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu terjawab ketika seseorang menerima Yesus. Dia bisa rasa aman, sekalipun kita nggak tahu segala sesuatu. Nggak ada orang yang tahu masa depan, by the way, supaya kita rendah hati. Tapi kalau kita punya Yesus itu cukup, dan lebih dari cukup. Dia yang pegang hari esok kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Saya selalu memilih beriman dulu. Nanti kalau yang saya imani nggak terjadi persis seperti yang saya harapkan. Saya punya Yesus, saya bukan punya teori. Saya memiliki Tuhan yang saya kenal karakternya. Dia nggak pernah punya rancangan kecelakaan untuk saya. Jadi kalau saya diizinkan mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, bahkan memikul salib, atau mengalami penganiayaan, atau kadang-kadang saya diizinkan untuk masuk dalam sebuah penderitaan sekalipun bukan salah saya, I learn to trust that He is my light, Dialah terangku. But He knows better. Enak gitu loh, hidupku itu tidak sepenuhnya dadunya di tanganku. Saya punya Tuhan yang tahu apa yang Dia perbuat atas hidup saya. Saya punya Tuhan yang saya yakin akan cintanya di Kalvari. Dia mati untuk saya bukan ketika saya jadi orang baik, tapi waktu saya masih berdosa. Masa Dia akan celakakan saya? That trust cast away fear. Tuhan adalah terangku. I think Tuhan lebih tahu. Saya imani untuk sesuatu, terjadinya kok tidak sama seperti yang saya harapkan. Saya nggak kecewa. Kalau saya bisa beriman, saya nggak akan kecewa jadi orang. Jadi jangan takut beriman dulu aja. Hasilnya beda nggak apa-apa. Sebab iman itu backupnya, spare partnya itu pengharapan. Jadi orang yang tahu beriman, ototnya itu harapan semua. Jadi kalau dia nggak dapatkan sesuai yang dia harapkan, dia nggak akan patah tulang. Karena Tuhan adalah terang. Paham ini? Tuhan adalah terangku. Fear of the unknown is answered when we have Jesus. Because He knows everything. Takut akan hal-hal yang kita tidak ketahui itu sudah terselesaikan ketika kita terima Yesus. Karena Yesus tahu segala sesuatu dan Dia cinta kita. Isn't that wonderful? Iman, hidup yang kita hidupi sekarang ini bukannya aku hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukanlah hidup dalam daging, tetapi hidup dalam iman di dalam Dia yang mengasihi aku. Bahwa saya tahu bahwa Dia mencintai saya itu cukup bagi saya, dan Dia Maha tahu bagi saya itu titik aman. Ya, Tuhan adalah terang. Lalu dikatakan Tuhan adalah keselamatanku. Fear of death. Lawan kata keselamatan kebinasaan. Sebenarnya terus terang loh ya, seluruh dunia ini mau takut ini takut itu, semuanya itu hanya manifestasi. Akarnya itu nenek moyang takut itu satu, takut mati. Orang kan bayar apapun juga untuk nggak meninggal dunia. Saya nggak berkata bahwa kita itu orang yang selalu pikirannya kuburan, enggak loh ya, jaga kesehatan. Karena kita mau hidup lama. Nggak pernah kan ada orang kalau ulang tahun dia berdoa, doakan supaya saya mati. Doakan itu panjang umur, nggak ada lagu yang pendek umurnya kan nggak ada, tapi panjang umurnya. Jadi oke, kita harus menjadi pecinta kehidupan, tapi kita harus tahu jawaban tentang kematian. Kalau takut ini nggak pernah terjawab, hidup Anda nggak akan pernah sungguh-sungguh aman. Dan hati Anda nggak akan pernah sungguh-sungguh damai sejahtera. Loh, siapa nggak takut dengan proses mati sih? Kalau itu harus melalui kemoterapi. Atau kalau saya naik pesawat lalu harus jatuh dari tempat tinggi. Sekalipun saya nggak takut ketinggian, kalau jatuh dari ribuan kaki, siapa nggak takut sih? Saya nggak munafik, saya pasti akan takut kalau dilempar dari atas begitu. Prosesnya mungkin kita gemetar. Tapi kematian itu sendiri tidak menakutkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa hidupnya adalah Kristus, matinya adalah keuntungan. Saya tahu kalau sekarang saya mati, saya kemana itu saya tahu. Bukan karena saya pergi ke university atau saya kuliah. Bukan karena saya diajari dengan ditatar dengan agama. Tapi ada kesaksian Roh Kudus di dalam diri saya ketika saya terima Yesus. Do you know though, apakah Anda tahu kemana Anda pergi kalau Anda mati hari ini? Pertanyaan sekolah minggu ya, pertanyaan anak kecil. Kalau mati masuk surga atau neraka, gitu loh.
Tapi saya bisa menjawab itu. Saya menjawab bukan karena saya pendeta. Saya bisa menjawab itu karena saya Kristen lahir baru. Saya menjawab bukan karena saya bisa baca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bisa menjawab itu karena saya pertama-tama, meskipun saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, karena dari haus dan lapar, bukan karena hukum, bukan karena saya harus, tapi karena saya bayi rohani ya, butuh susu dong. Saya menjawab tadi itu, saya bisa yakin saya mati masuk surga, bukan karena saya baca Alkitab dari halaman depan ke belakang. Tapi karena saya kenal Tuhannya Alkitab. Dan dia ada di dalam hatiku. Saya sudah menerima dia dengan sungguh-sungguh. Sempurna hidupku? Enggak. Masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Saya masih jatuh bangun dalam kekurangan dan kesalahan. But I know whom I have trusted. Saya tahu pada siapa saya percaya. Tuhan adalah keselamatanku. Rasa takut ini harus dijawab. Kebanyakan kita hanya mau berputar-putar di pelataran, ngobrol sama orang, nggak berani kita ajak papa mama atau keluarga atau orang tua sama anaknya. Kita nggak pernah address this issue. Kita nggak pernah konfrontasi sisi ini. Ya tentunya tidak sopan atau kurang santun kalau kita ngomong sama orang tua, ayah, ibu, kemana kalau nanti mati. Tapi bahasanya kita harus sesuaikan. Namun demikian, kita bisa tanya pada seseorang dengan rendah hati, sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah dosamu diampuni? Sudahkah menemukan juru selamat? Termasuk mereka loh, yang selama ini hanya Kristen-Kristenan. Karena dari gereja juga nggak tentu kita peduli untuk tanya ini, karena ini ofensif sekali. Dan kadang-kadang orang nggak mau mikir ke sana, karena manusia itu lebih dijajah panca indera. Jadi kalau yang kelihatan sekarang, jadi peduli amat nanti udah mati, kayak share-share, whatever will be. Nggak bisa begitu. Kita harus tahu. Kalau kita di hidup ini mencari agama, apa saja bisa mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kita mau mencari keselamatan, kita harus menemukan Yesus. The fear of death itu akan menjadi pupuknya segala rasa takut yang lain dalam hidupmu, segala tidak kepastian. Dan itu membuat kita salah kaprah dalam mengatur hidup kita. Kita akan buat demikian rupa hidup kita dijaga berbagai macam, padahal ujungnya cuma takut mati. Kita pegang ini erat-erat, harta, kesehatan, koneksi dengan dokter, segala sesuatu. Kalau bisa kita punya posisi, ini, itu. Pokoknya kita jaga setengah mati, padahal ujungnya itu primitif sekali. Kalau kita betul-betul dibor, didrill sampai ke dalam perut bumi di hati orang tersebut, ternyata dia hanya takut mati. Ternyata selama ini dia hidup hanya untuk menutupi borok itu. Padahal itu lubang itu hanya bisa diisi dengan Yesus Kristus. Bukan dengan berapa banyak money. Sesehat apapun Anda, siapa koneksimu? Sepandai apa yang Anda bangun? Awet muda, vitamin segunung. Saya tidak berkata itu tidak perlu. Tapi kalau itu menutup lubang di hatimu, tidak akan, saudaraku. Sebab kita semua one day will die. Tuhan adalah keselamatanku. Perkataan itu mendatangkan sejahtera. Bukan karena semua mujizat yang kita alami, tapi namamu tertulis dalam kehidupan. Dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu jangan senang karena setan itu takut sama kamu. Kamu jangan bangga karena ada orang mengalami kesembuhan. Orang yang sakit parah, sembuh secara ajaib, akan mati lagi. You kemana setelah meninggal dunia? Berbahagialah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Berbahagialah. Itu dia. So let me ask you. Apapun agamamu, Kristen termasuk. Anda dan saya berada di dalam garasi bukan berarti otomatis jadi mobil kan? Meskipun mobil disimpan di garasi. Anda ke gereja bukan berarti otomatis Anda selamat. Kalau Anda tidak memutuskan untuk ikut Yesus. Let me ask you. Sudahkah Anda diselamatkan? Tuhan adalah keselamatanku. Sudahkah Anda selamat? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah Anda memperoleh hidup yang kekal? Tuhan adalah keselamatanku. Lalu yang berikutnya tadi, di ayat 1b, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau tadi terang itu takut kegelapan, keselamatan bicara tentang jaminan hidup kekal. Benteng hidupku ini apa? Kalau Anda tahu ada satu benteng atau fortress, itu berarti
kerajaan sedang berperang. Masuk ke benteng itu musuh tidak bisa tembus. Ini bicara tentang fear of man, takut akan manusia. Nggak usah takut sama orang. Manusia itu hanya bisa bunuh tubuh. Semua kita hanya debu dan tanah, debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Takutlah pada Tuhan yang bisa melempar bahkan tubuh jiwa kita dan roh kita ke dalam api neraka. Jangan takut. Gini loh, asal hati kita itu benar di depan Tuhan dan kita hidup sesuai firman, janganlah kita takut sama apa kata manusia atau apa yang dipikirkan orang. Jangan stres tentang itu, sebab Yesus adalah benteng hidupmu. Ya kan? Itu dia. Lawan kata benteng itu bukan berarti gubuk. Lawan kata benteng itu debu dan abu. Dia benteng dibanding dengan manusia segagah apapun. Hanya seperti bunga yang muncul sebentar layu. Rumput yang hari ini hijau, besok sudah dilempar ke dalam api. Usia manusia itu hanya sehari di mata Allah. Sudahkah kita hari ini takut akan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan ya, hidup kita damai sejahtera. Banyak stres itu tiba-tiba mengelupas sendiri. Kita bahkan nggak perlu terapi loh, nggak perlu konseling segala. Itu hilang sendiri. Eliminasi alami. Karena orang yang takut akan Tuhan, jadi nggak ambil pusing. Orang mikir apa? Karena dunia ini memang kejam sekali. Kalau kita lihat ayat 2 ya, Anda perhatikan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Wow, kanibalisme. Yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Dunia ini very cruel. Waktu kita kecil, kita nggak merasa itu karena kita dalam ayoman papa mama kita. Apalagi kalau di rumah kita diberkati dengan seorang papa yang berfungsi. Memberikan suatu anshenkan dalam bahasa Chinese, memberikan sebuah sense of security atau perasaan aman. Ya kan? Kalau kita sakit, kita cari siapa? Condongnya ke mama. Karena mama itu lebih keibuan. Bisa memberikan rasa aman ketika anak sedang nggak enak badan. Tapi papa, kalau kita sedang mainan, pergi kemana, setir mobil, wah aman, tidak apa-apa. Waktu kita mulai selesai kuliah, lalu ada satu titik, setiap orang pasti mengalami pewahyuan. Ada satu kejadian di hidupnya, akan membuat dia sadar, dunia ini nggak aman. Yang membuat dunia nggak aman ini bukan hewan. Hewan gampang untuk dijinakkan, cuma tinggal caranya saja. Manusia. Dikatakan di sini penjahat-penjahat menyerang aku. Jadi kalau ada orang sukses, jangan tinggalkan Tuhan. Karena yang banyak orang yang ingin keberhasilanmu. Dan kalau ada orang berdiri tinggi lebih tinggi, kalau ada orang berdiri lebih tinggi satu kepala, tidak sedikit yang akan ingin memenggal Anda. Ingatlah itu. Dan kalau kita tidak mau diserang, kita harus jadi seorang pecundang. Dan kalau kita menjadi seorang loser, tidak punya apa-apa, kita terpuruk sendiri. Tidak perlu dipukuli, kita sudah memukul diri. Dunia ini not friendly. Makanya itu saya heran, kenapa orang taruh rasa aman itu di harta. Kenapa mereka taruh rasa aman itu dengan status. Itu semua tidak menentu. Itulah sebabnya rasa takut itu menjadi virus nomor 1 sejak Adam dan Hawa. Dan itu tidak ada vaksinnya hingga hari ini. Vaksin virus takut cuma satu. Saya tunjukkan kepada Anda. Oke? Kita lihat sekarang. Nanti saya akan beritahu kepada Anda, lawan kata takut itu ternyata bukan berani. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ayat 3. Tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Di sini disebut ada tentara, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Nggak takut hatiku. Berarti ada army. And this is not God's army, this is the army of Satan. Kenapa manusia itu bisa menjadi cruel atau kejam atau dunia ini menjadi tempat yang tidak friendly? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yes, betul. Tapi akibat perbuatan bodoh itu dan perbuatan bodoh kita, setan merajalela dan menjadi the prince of the world, menjadi the dark prince of the world, menjadi pangeran gelapnya seluruh bumi. Itulah yang membuat dunia ini tidak nyaman untuk ditinggali tanpa Tuhan. Dengan Tuhan aja masih ada berbagai macam penganiayaan contohnya. Serangan iblis.
Karena itu Tuhan berkata dalam firman-Nya, kita harus berjaga-jaga, berwaspada, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa sanggup berdiri sampai akhirnya setelah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, apa yang membuat semua ini di balik manusia itu ada kuasa kegelapan. Jadi peperangan rohani itu ada. Itulah sebabnya kita butuh firman. Saya butuh untuk berdoa di dalam bahasa roh bukan karena denominasi, tapi karena saya ingin bahasa doa yang bisa mengcover perkara-perkara yang otakku tidak tahu. Ya, saya tidak bisa berdoa hanya dengan akal budi, itu iya. Saya berdoa juga dengan iman, itu iya. Tapi saya berdoa dengan presisi, dengan tepat guna yang saya ucapkan perkara-perkara yang tidak terduga. Tidak enak hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Tapi dengan Tuhan kita bisa menjadi lebih dari pemenang karena Tuhan bekerja sama dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Nah, ini kabar baiknya. Kenapa kita jangan takut? Kita harus tahu apa yang Kristus sudah lakukan di Kalvari dan beli. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, kata Daud, dia bicara tentang army. Aku nggak takut. Saya tunjukkan kenapa dia nggak takut. Karena jenderalnya sudah mati. Hah? Kalau seluruh tentara itu, ya, seluruh tentara itu, kepalanya, jenderal, rajanya atau panglima, ahli strateginya, itu sudah binasa, Anda tidak usah takut. Mereka hanya kuantitas. Mereka hanya kuantitas. Tapi jangan bodoh. Kalau kita hidup lengah, lalu kita pesta, padahal waktunya kita masih tetap waspada, musuh masih di sana, jangan-jangan nanti ada panah yang nyasar, kena ke dada. Tapi kita nggak usah takut kalah. Mengapa? Karena setan sudah dikalahkan. Lucifer sudah defeated at the cross. Jenderalnya sudah mati. Iblis bukan mati loh ya. Setan dan roh jahat itu adalah spirit. Itu roh. Malaikat yang jatuh. Iblis nggak meninggal dunia. Dia tinggal di dunia. Tapi dia sudah dikalahkan. Dia sudah dikalahkan. Ada orang, teman saya pernah berkata gini, nggak usah takut. Setan itu singa ompong. Enggak loh ya. Tetap giginya tajam, tapi kita tidak harus tergigit kalau kita jalan dalam firman. Jangan hina sesuatu yang Anda tidak tahu. Bahkan Alkitab pun berkata, waspadalah, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menerkam. Giginya tajam, tapi kita tidak akan berakhir di dalam mulutnya. Kalau kita hidup dalam pelita jalan, yaitu firman Tuhan. Dan kalau kita penuh Roh Kudus, hey, their general is dead. Jenderalnya sudah mati. There's nothing they can do to steal away. Tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk mencuri sesuatu secara kekal dari kehidupan orang percaya. Kalau kita kehilangan harta sementara, nggak apa-apa. Kalau kita kekurangan sesuatu sekarang, ngalami pukulan segalanya, no problem. Bangkit lagi, 7 kali. Orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Asal Tuhan beserta dengan dia. Kalau Tuhan yang bela. Amin? Itu dia. Dalam hal ini pun, kata pemazmur, sekalipun tentara berkemah, aku tetap percaya. Katakan, aku tetap percaya. Katakan, aku tetap percaya. Itu dia. Lawan kata takut, bukan berani. Saya juga nggak merasa saya orang berani. Lawan kata takut itu apa? Tulis. Lawan katanya takut, itu percaya. Bukan berani. Percaya menambah berani. Lawan kata takut itu percaya atau iman. Bukan keberanian. Nggak gitu kita semua minder. Aku ini nggak berani. Jadi kalau di sini ada orang yang bahkan yang takut-takut hal yang konyol seperti, saya nggak menertawakan. Karena itu banyak orang yang seperti itu. Yang demikian, takut ke WC sendirian, gelap-gelap. Ya, saya nggak tertawakan sih, cuman saya beritahu solusinya. Solusinya itu bukan, ayo harus berani dong, bukan. Solusinya harus percaya. Nanti lama-lama nggak usah diurusin tuh takut sama kegelapan, dia hilang sendiri alias sirna. Karena kita nggak percaya setan bisa apa-apain kita dalam gelap. Saya bahkan yakin kalau setan ketemu kita di gelap, dia ketakutan ketemu terang. Kayak setan kelihatan setan gitu. Siapa setan? Setan adalah setan. Kita anak Tuhan, kita terang. Dia takut sama kita. Tidak pernah terang itu takut gelap. Gelap itu yang takut terang. Kalau kita punya percaya dirombak, takut dengan sendirinya sirna. Lawan kata takut, bukan berani. Karena berani itu hanya feeling. Lawan kata takut itu percaya. Jadi kenapa Anda takut bangkrut? Kenapa Anda takut bahwa hidupmu kiamat di sini? Gak bisa lagi bangkit secara ekonomi. Kenapa Anda takut bahwa
Bulu yang patah terkulai akan patah. Kenapa Anda takut? Tidak punya masa depan. Atau Tuhan nanti celakakan Anda. Rombak cara percaya. Saya berikan solusinya di ayat terakhir. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Oke, saya kasih 3 solusinya. Solusi untuk rasa takut, oke? 1, dikatakan di sini, diam di rumah Tuhan. Ini yang kuingini seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan itu nomor 1, artinya terima Tuhan. Ini bukan diam di gereja loh ya. Rumah Tuhan di sini bukan hanya bicara tentang bait Allah duniawi, tapi bicara tentang Mazmur 23, pemazmur yang sama berkata, dan aku akan tinggal dalam rumah Bapa selama-lamanya setelah kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Ini bicara tentang terima Tuhan. Mau diterapi kek, mau pakai konselor yang paling wahid, percuma kalau nggak sampai orang itu terima Yesus. Karena akar takut itu baru tercabut ketika seseorang itu menerima Tuhan. Atau dia punya Tuhan Yesus. Saya anggap saat teduh seperti ini sia-sia jikalau tidak berujung keselamatan jiwa. Saya harap ada orang-orang yang akan masuk ke sorga gara-gara saat teduh hari ini. Dan saya akan menganggap bahwa kehidupan saya dan seluruh tim yang terlibat untuk mengadakan ini worth it, atau semua jeripaya ini berbuah dan tidak sia-sia. Saya harap akan ada orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan because of tonight, karena malam hari ini, dan nanti yang melihat recordingnya. Terima Tuhan. Yang belum menerima Yesus hanya ikut-ikutan Kristen-Kristenan alias KTP saja. Apalagi yang bukan dari latar belakang Kristiani yang belum mengerti siapa Yesus Kristus. Terimalah Yesus. Ya, ini yang kuingini, satu hal yang kuminta. Diam di rumah Tuhan. Aku mau masuk ke sorga. Bukan sekarang berbuahlah dalam talenta. Tapi suatu hari nanti. Bukan kita dengan amal sosial kita sampai ke sana semoga diterima oleh Bapa. Keselamatan dibayar full di depan. Anda bisa terima sekarang. Lalu kerjakan keselamatanmu setiap hari. 2, diam di rumah Tuhan. Lalu kedua, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kan pakai mata. Nomor 2, fokus pada Tuhan. Gimana kita ngalahkan rasa takut? Kalau kita terus lihat negatif, telinga diarahkan ke sana, yang kita lihat itu terus semua yang bolong-bolongnya. Ya lama-lama ketakutan lah ya. Ada seorang anak kecil suka nonton film horor. Saya sih nggak takut gitu-gitu karena itu semua makeup artis. Kalau kita sudah pernah lihat yang asli, kenapa takut yang palsu ya kan? Yang KW-KW begitu, meskipun ngeri. Tapi ada satu anak kecil ketakutan terus. Mamanya tanya sama saya, gimana ya? Ya saya bilang, kalau nonton itu terus menyaksikan yang begitu-begituan terus, ya lama-lama imajinasinya jalan. Saya bilang, ya sudah minta aja sama anaknya, jangan nonton yang begitu-begituan. Atau kalau kalian berdua nonton, ya jangan ada anaknya, lebih baik lagi kalian nggak nonton itu. Saya nggak mau larang orang-orang, saya nggak mau atur hidup orang lain, harus ngerti sendirilah apa yang baik dan benar, apa yang berguna. Meskipun semuanya halal. Saya bilang fokus ke Tuhan. Tapi nggak cuma bicara soal movie. Yang disebut dengan menyaksikan kemurahan Tuhan itu fokus pada Yesus. Pada firman-Nya, pada kesaksian hidup, pada yang positif dalam hidup ini. Pada perkara-perkara terang. Fokus ke situ. Ya, not only what you watch, but what you listen to. Bukan hanya apa yang Anda tonton, juga apa yang Anda dengarkan. Lama-lama, takut itu hilang. Takut itu taburan kok, sorry. Takut itu tuayan. Nah, taburannya yang harus Anda jaga. Yang ketiga, menikmati bait-Nya. Nikmati bait-Nya kan? Bait-Nya Tuhan, bukan bait-Nya kita kan? Yang ketiga, nikmati perkara Tuhan. Udah gitu aja. Takut itu nggak usah dilawan. Ubah aja hobi kenikmatan. Apa yang Tuhan nikmati, kita nikmati. Lama-lama kita nggak berpikiran negatif, ya nggak takut. Dengan sendirinya nggak takut lagi. Kita nggak mikir yang gimana aneh-aneh, yang menyeleneh gitulah ya. Bahasa apa itu nggak tahu. Otomatis itu sirna sendiri. Itu pergi, nggak usah dilawan takut itu. Nggak usah dilawan. Panas tubuh di atas 37,5 mungkin ada virusnya. Jadi yang ditekan bukan panasnya. Itu juga harus immediately kalau terjadi. Supaya nggak step atau apa. Obat penurun panas dimasukkan, ya kan? Diinfus bahkan. Tapi kita harus menanggulangi akarnya. Kalau itu selesai, suhu tubuh pun normal. Jangan dilawan. Mulai hari ini,
rombak kenikmatan, menikmati baiknya, nikmati perkara-perkara Tuhan. Orang yang terus menikmati hal-hal yang buruk, orang yang senang lihat orang lain celaka, orang yang suka hati melihat orang lain binasa. Kalau kelihatan temannya gimana, dia selalu doakan yang buruk-buruk. Enak aja. Orang itu kok juara. Aku loh susah-susah, semoga dia juga dapat F kayak aku, atau D minimal. Kalau hatinya itu jahat, jelek lagi, nikmati yang enggak-enggak, bukan yang Tuhan suka, nikmati yang setan suka, otomatis orang itu akan ketakutan. Karena bapaknya siapa? Kan bapaknya setan. If you fill your heart with hatred, kalau Anda isi hatimu dengan benci, bukan kasih, minimal cinta, ya otomatis akan banyak ketakutan di hidupmu yang tidak berhubungan dengan kebencianmu. Mungkin Anda benci mama, nanti Anda benci anak Anda, mungkin Anda benci suami. Nanti ya, ketakutan Anda itu hal-hal lain. Mungkin kesehatan, mungkin apa, mungkin masa depan. Nggak tentu berhubungan dengan apa yang Anda benciin. Tapi itu semua sudah menjadi komplikasi. Tapi kalau Anda mencintai perkara-perkara alam, menikmatinya lama-lama, hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan kenikmatan itu pun pergi sendiri ketakutan. Itu dia. Solusinya ada 3 untuk rasa takut. Tulis ini sekali lagi, untuk saya ingatkan, saya review kembali. Terima Tuhan. 2, fokus pada Tuhan. 3, nikmati perkara Tuhan. Udah itu aja. Hidupi itu, hidupmu akan bebas merdeka. Fearless you are, fearless you will be. Anda tidak akan pernah takut. Jangan takut ya. Mari kita sama-sama berdoa. Oke. Haleluya. Mari kita. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the sea.